Fitri tentang kasusnya Ruben? Enggak lah, jangan lah. Udah panas di sana, jangan tambah bikin panas. Cantik bajunya. Cantik bajunya. Enggak, ini baju biasa kamera, baju karena panas di sini. Kak Fitri di mana? Kak, Aku Kak lagi di Fitri, Benoa. Kak Fitri. Panas banget. Ya. Apa? Nah, Apa Preti? Ini apa sih Eh, apa resepnya biar supaya tetap fresh? Kan muka Kak Fitri fresh terus ya kan? Bersih, ya kan? Fresh terus muka Kak Fitri ini. Apa resepnya biar supaya fresh terus badannya kenceng, ya kan? Mukanya enak dilihat, apalagi di umur Kak Fitri yang sekarang itu kayak nggak nampak gitu loh. Kayak masih muda aja gitu, kayak nggak berubah-berubah mukanya dari dulu. Apa resepnya? Oh, aku ada mau pertanyaan tapi takut lah nanti aku dibilangin kayak tanya gitu. aja nggak? Ini bebas nih, mumpung aku lagi di Bali ya, lagi chill banget bebas nanya. Jawab dulu Resepnya, oke. Jawab Resepnya Preti, bangunlah jamnya bangun, tidur pagi, ya kerja jamnya kerja, jangan terlalu pewek rebahan, abis rebahan makan, gitu, jangan begitu. Waduh, Buka kita topinya banget panas. Itu. Nah, kita banget Ada itu. yang bilang Kak Fitri ini mirip Luna Maya. Jadi kan Luna Maya tuh nggak pernah tua kan? Nggak pernah tua. Kak Fitri gitu juga kok nggak pernah tua. Aku pun heran loh. Ya lu namanya mah jauh atau di bawah aku umurnya Preti. Ya. Tak tanya orang Luna di Maya. bawah, bener nggak? Namanya itu masih 40-an. Masih berapa ya dia? 30-an, 40-an? Ya justru itu Iya. aku heran nengok Kak Fitri kok seger kali gitu loh. Kuncinya adalah Mungkin bergabung gara-gara sama sering Preti. dibully sama netizen. Obat awet muda. Jadi kan berkerut terus olahraga gitu ya. Gara-gara Apa? gaul sama Preti, Kak Fitri, Aku ya itu kan? Aku itu senang bermain sama anak-anak remaja. Jadi ke bawah muda gitu. Habis kalau main sama yang seumuran diajaknya apa coba? Liwetan. Diajaknya liwetan. Terus apalagi ya begitu dah, diajak liwetan, diajak makan sana sini begitu. Makan aja ya, nongkrongnya makan aja. Makanan aja. Tapi kan Begitu, memang kalau Syekh. kita nongkrong kan makanan, mau kemana lagi kita? Iya, tapi kalau sama anak-anak muda itu nggak ngebahas makanan gitu loh. Jadi kitanya nggak kepancing untuk makan terus. Iya sih. Tapi Kak Fitri kan dari mukanya ini kalau aku tengok ya kayak ada mirip-mirip orang luar negeri. Ada nggak Kak Fitri keturunan entah luar negerinya gitu, ada nggak sih? Ada ya? Katanya ada. Ada Preti, nenek aku dari Belanda. Mirip-mirip orang luar negeri, nggak kayak kita ya Maira. Lanjut. Tenanglah kau, Preti. Ku tahu lah kau kan, kau mau ditransfer kan? Jadi kau ngejilat-jilat kan? Enggak, ini memang aku nengok muka Kak Fitri itu kayak gitu nggak tua-tua, heran aku. Tapi mukanya bersih, kinclong gitu loh. Iya. Ya karena ini aku tidak pakai skincare yang approve-approvean, yang cocok aja pakai. Jenis kulitnya Kak Fitri apa, berminyak, kering atau apa sih? Kayaknya semua orang kulitnya itu pasti kombinasi deh. Kalau daerah kayak ini pasti kering, ada yang sininya berminyak. Aku kombinasi, ada yang daerah yang kering, ada yang berminyak. Pernah jerawatan nggak sih Kak Fitri? Kayaknya nggak pernah ya. Ngeri kali si SDS ini pasti ini nih. Memang kimaknya SDS ini. Udah. Iya, dia itu anggotanya. Jadi dia mau nyamain, ngeri kali. Iya, jadi bajar minimal. Kalau kau jadi bajar ya, jadi haters ya, pintar sikit ya. Jangan kau ketik-ketikan, kau tuh macam ketik-ketikan orang kampung ya. Lanjut. Ajar dulu Preti dia yang di bawah. Iya, kalian aku heran sama kalian ya. Kak Fitri ini ngapain rupanya? Dia nggak ada ngapa-ngapain, ya kan? Sama kayak artis-artis yang lain, ya kan? Gak ada ngapa-ngapain, dia juga nggak ada masalah sama siapapun kok. Move on, ya, move on kalian, ya, jangan jadi berdosa.
Yang punya masalah siapa? Iya. Yang ribut siapa? Ya kan? Bukan kalian Iya, yang punya itu- masalah itu- sama Kak Fitri. Iya itu si SDS itulah. Bukan kata si netizen, si SDS itu lagi ngomongin ibunya, katanya ngatain mamamu. Iya benar itu, si SDS lagi ngatain mamanya, makanya begitu. Ayo lanjut. Kak Maira mau nanya apa? Tadi Preti udah bertanya. Kak Maira mau nanya apa? Seru juga sih Kak Maira ya. Iya, aku mau nanya Tumben tentang memuja. aku mau tanya tentang Kayoke. Oh, boleh. Yoke kemarin bareng sempat- dari Aku sempat Dari Jak- izin VT-nya ke apa ya Kak Fitri, karena aku dianggap di situ kan ada edukasinya kayak gitu kan. Dari lawan menjadi lawan, dari apa memaafkan, prinsip ikhlas, tulus kayak gitu. Aku ngelihat banget di VT itu yang ada karangan bunga kayak gitu kan. Oh, yang dia kasih aku bunga itu pertama kali Iya. dia ketemu aku. Tar, aku sambil ngecas. Itu pertama kali dia ketemu aku, Kak Mera. Ceritain dong, itu menginspirasi aku loh Kak Fitri, Menginspirasi apa? bahwa ya hidup itu ya kayak gini, nggak ada yang musuh abadi, nggak ada teman abadi. Oke. Pertama kenapa aku bisa memaafkan Yoke? Pertama, mungkin amarah aku udah mereda. Begitu amarah aku sudah mereda, nih Kanza, kita naikin dulu Kanza. Kanza denger ya Kanza ya. Mana di Kanza minta naik deh. Karena dia juga banyak tahu. Pertama dia sudah pas begitu aku tahu dia ditangkap itu antara berkecamuk di dalam hati aku tuh kamera. Aku tuh langsung terduduk di tempat tidur, langsung ya di sisi lain aku merasa ya ini keadilan akhirnya aku dapatkan setelah 5 tahun aku dibully. Tetapi di sisi lain aku merasa karena yang menangkap waktu itu kan cybernya Bareskrim, aku tahu keadaannya itu pasti buruk banget buat Yoke kan saat itu ya. Jadi berkecamuk di hati aku ini, berkecamuk di hati aku. Udah terus aku diam aja, terus dia ditahan di tahanannya Bareskrim. Nggak lama, berapa setelah, aku lupa tepatnya, mungkin setelah sebulan atau berapa lama gitu tiba-tiba ibunya telepon. Semakin itu kan aku semakin amarah aku kan semakin turun kan. Kalau kita udah mendapatkan keadilan, aku itu orangnya bukan yang kepengen puas, cuman kepengen tuh ya udah ini yang aku perjuangkan buat anak-anakku utamanya, bahwa ibunya tuh nggak diem aja. Nah akhirnya begitu ibunya Yoke telepon, terus dia minta maaf, dia memohon, timbullah rasa di dalam hati aku ini memposisikan bukan lagi orang yang benci sama si Yoke, memposisikan seandainya anak aku itu seperti amit-amit Jabang Bayi ya, seandainya aku ini di posisinya ibunya Yoke. Nah aku merasa tidak ada hal yang tidak bisa kita maafkan, apalagi seorang ibu yang memohon. Nah, aku tambah hilang gitu loh amarahnya. Nah, akhirnya berlanjutnya ke persidangan. Hal yang aku ingin buktikan di pengadilan itu yang sampai aku bilang, kenapa kamu beginiin kita 5 tahun, kamu udah di warning sama anak aku sudah memohon dari mereka tuh masih kecil-kecil, terus dia malah bla bla bla. Aku tuh cuman bukan mau memojokkan Yoke, tapi sebetulnya upaya dari aku dan anak-anak itu udah mengingatkan dia untuk stop membuli gitu ya, itu sebetulnya. Nah, datang lagi kan ini para komplotan kompornya Yoke. Tapi sebetulnya Yoke sebelum ada tuh siapa tuh si waktu itu Miss Gosip bersaksi, terus apalah yang dikait-kaitkan dengan nggak ada urusannya dengan kasus aku gitu ya, bersaksi, itu membuat aku juga sebetulnya kecewa lagi gitu. Aku udah aku reda marahnya, kecewa lagi. Tapi setelah itu Yoke telepon aku lagi, dia bilang, Kak aku minta maaf banget, aku tahu ini yang aku lakukan ini pasti membuat kakak itu marah lagi, tetapi aku namanya juga aku lagi begini, aku berupaya untuk mencari keringanan kalau memang bisa meringankan.
sayangnya Yoke itu waktu melakukan membawa beberapa orang saksi yang nggak ada kaitannya dengan kasus ini itu nggak ngomong dulu ke aku. Ini orang yang ngompor-ngomporin Yoke ini sampai sekarang kan hilang ya. Ini harusnya orang-orang yang ada di saat Yoke itu melakukan kesalahan lagi, kalian tuh harusnya tanggung jawab gitu loh. Jangan bisa cuma ngedorong Yoke udah didorong sekali ke jurang, didorong lagi gitu. Itu kamera ya. Orang-orang yang di belakang Yoke ini, makanya aku bilang, Yoke, kamu tahu siapa orang-orang yang ada di hidup kamu di saat kamu itu harusnya didampingi dengan orang-orang yang manas-manasin, kamu malah ditinggalin. Lagi-lagi aku yang harus menyelamatkan. Aku yang harus ya sudah, aku maafin untuk kedua kalinya. Sudah akhirnya perjalanan sidang berlanjut, tetap dia divonis. Setelah divonis, dia, yang aku respect juga, dia tidak melakukan upaya hukum lainnya. Artinya dia menyadari tuh kamera kesalahannya, dia menyadari. Dari situ akhirnya aku intens kalau Yoke di rumah tahanan kan ada wartel, dia minta maaf ya, aku aku ajak dia ngobrol, mencairkan suasana untuk lagi-lagi aku meluluhkan ego aku, hati aku ya, mau dia berjuang, mau dia manuver apapun, tetap akhirnya divonis bersalah gitu kan ya. Akhirnya nggak lama dari itu orang tuanya menghubungi aku lagi, meminta maaf lagi untuk yang kesekian kalinya. Ya lagi-lagi aku luluh. Lalu kemudian aku melihat upaya Yoke untuk membangun komunikasi yang baik, menyesali perbuatannya itu tanpa henti dia tunjukkan. Sebetulnya aku masih ada laporan lagi terhadap Yoke, dan ada Marisa Ica juga laporan lagi, dia itu harusnya menjadi tersangka di lain case, 2 lagi. Yang yang ngebully anak aku, dan ada juga laporannya Marisa. Akhirnya aku duduk sama Marisa, aku jelasin, sis, begini, sepertinya dia sudah menyadari, bla 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 bla. Akhirnya Marisa juga kan, masya Allah orangnya baik juga ya, gitu ya kak ya. Aku mah terserah aja kak, kalau misalnya kita mau maafin dia ya udah kita maafin, tapi dengan catatan dia tidak boleh mengulangi perbuatannya, baik terhadap kita atau siapapun gitu. Dia bikin perjanjian tuh untuk tidak melakukan keonaran apapun terhadap siapapun di sosmed. Akhirnya kita cabut laporan yang 2 lagi, lalu aku ajarin Yoke untuk meminta pengurangan tahanan, ngurus lain-lain, sampainya dia keluar. Setelah keluar, dia lapor ke aku, kakak, aku sudah keluar. Ya, kamu hati-hati, jangan sampai salah langkah lagi. Oke, iya kata dia gitu. Pokoknya dia kalau kemana pun bilang tuh izin. Sampai akhirnya, kak, aku tuh sebetulnya janji mau pertama kali keluar dari tahanan itu yang mau dicari itu aku. Tapi dia nggak berani, dan dia nggak tahu mau ngomong apa, dan dia merasa masih punya rasa takut kalau ketemu aku gimana. Itu kita bisa mengerti kan, selama ini hanya ngomong di telepon kan ya. Sampai akhirnya mungkin dia sudah cair, sudah selalu ngobrol di telepon sama aku, mencair nih ketakutan dia itu. Sampai akhirnya ya kemarin yang terjadi di makan siang di BSD itu, pas timingnya mungkin Tuhan juga menunggu ya saat yang tepat, begitu anak aku memang lagi liburan kamera. Semua itu menurut aku udah diatur. Biar Yoke pun bisa ketemu sama Naira. Karena yang paling sakit kan Naira kan. Akhirnya aku sepakat invite dia ke BSD dekat rumah untuk makan siang sama Naira. Ya itu yang terjadi itu, begitu dia nunggu di restoran, nunggu di depan restoran, aku jalan dari sini, dia dari sana bawa bunga, lalu aku videoin. Aku tenangin anak aku sebelumnya ketemu sama Yoke, dan ya anak aku itu kan kayak aku banget ya. Ya udah, kalau orang udah minta maaf, dan satu Yoke juga kan udah mendapatkan ganjarannya, kedua ya dia udah minta maaf, ya apalagi yang harus kita dendamkan gitu loh. Singkat ceritanya begitu kamera. Begitu nggak Kanza? Adik. Dengar kak. Dengar benar. Jangan kakak yang ini, benar. Tepat sekali yang seperti kakak ceritakan. Itu tiba-tiba lewat di Belanda Itu ke kuliah. kamera. Sedih loh dengar cerita Kak Fitri, aku sedih loh Maira, kayak besar kali gitu hatinya bisa gitu ya memaafkan ya kan.
Kayaknya Ah, memang hanya Kak Fitri aja sih yang bisa melakukan itu. Kalau aku suka nggak sanggup ya. Contoh Iya aja Maira sebetulnya suka enggak loh. Gini ya teman-teman ya. enggak. Kalau aku udah cerita ke Gini ya teman-temanku, denger ya. kita diskusi Sebetulnya sama kalau kita enggak. memaafkan orang yang Oh, enggak. Aku kan Kanza cerita ngelek, diskusi lu sama ngelek Kanza. aku ngelek ya. enggak, Kak Fitri yang ngelek. Saya ngelek. Mm-mm. Ngelek. Apa Kanza? Apa? Apa ulang? Kak Fitri yang ngelek. Oh yaudah ulang. Enggak gerak loh di aku, Kak Fitrinya. Queen, Bunda Queen tuh ada Bunda Queen. Enggak. Cuma Kak Fitri doang yang bisa melakukan yang begitu. Kalau kita kayak enggak Ada deh. bunda. Ya udah apa tadi? Kamu diskusi sama teman-temanmu apa? Aku bilang kan, Kak Fitri gila ya, Apa bisa Kanza? ya dia Halo, dengar nggak? Aku udah Aku 10 kali dengar, bilang. Kak Fitri yang ngelek. Kak Fitri yang ngelek. Aku dengar kok. Aku dengar, Udah bagus. terusin aja ngomong. Aku dengar. Oh iya, aku diskusi sama teman-temanku kan yang mengikuti kasus kakak dari awal, dari lama gitu. Hanya Kak Fitri yang bisa melakukan begitu. Terus aku tanya sama teman-temanku, kalau kamu gimana? Kamu bisa nggak? Kalau aku nggak bisa. Kalau kamu bisa nggak? Aku nggak bisa. Aku tanya ke teman-temanku kan yang ngikutin kasus kakak. Iya, kalau aku juga sendiri nggak bisa tuh maksudnya gitu. Udah dibully anak, dibully ibu, dibully diri sendiri. Belum lagi dengan kasus-kasus yang lain, pertemanan. Kalau aku sih angkat tangan nggak bisa. Tapi Kak Fitri kayak nggak kejadian apa-apa dia gitu langsung bisa. Ah, kita cerita gitu semua. Betul itu kan Jai ya. Aku pun ngerasain itu tadi Kak Fitri cerita kayak sedih aja aku. Contoh aja nggak boleh jauh-jauh deh, Meira deh yang suka ngata-ngatain Kak Fitri ini contoh deh. Langsung Kapan bisa aku ngata-ngatain? langsung bisa kolaborasi bersama live bareng. Itu sebuah contoh kecil, belum yang besar-besar ya. Contoh, itu sebuah contoh yang enak untuk dijelaskan gitu, Kak Meira. Contohnya. Ya, kadang-kadang gini loh, kadang-kadang kita itu ada hal yang apa ya kita kaget aja nengok Kak Fitri ini kaget loh, serius aku. Kan banyak juga orang berpikir Kak Fitri ini agak kejam orangnya gitu, keras kepala gitu ya. Rupanya di balik itu semua, makanya betul kata orang bilang jangan lihat dari luarnya gitu ya kan. Tapi lihat dari hatinya gitu, luar biasa si Kanja. Aku nggak bisa jujur, kalau aku harus Aku nggak kumaki, bisa. Aku nggak hina bisa. orangnya balik baru bisa, baru tenang aku. Ya gini, Meira kan penghujat dari dulu begini tapi loh, emang maksud aku tuh kamera, Preti, Kanza, kalau aku tuh memaafkan orang itu lebih ke buat diri aku males gitu loh, punya pikiran benci apa di hati aku, punya musuh gitu. Sayang hari-hari aku yang indah ini untuk diwarnain dengan kebencian, sayang banget, sayang. Apa kalau orangnya sudah minta maaf ya, kecuali si Bopeng nih, si Bopeng kan belum minta maaf ya dengan lantang ngata-ngatain anak aku. Kalau ngatain aku udahlah, tapi kan kamera sama Preti sama Kanza tahu kenapa aku semurka ini sama si Bopeng. Tiba-tiba dia ujuk-ujuk datang kayak dia mungut-mungutin berita fitnah yang pernah Yoke lakukan gitu. Ini berita basi, padahal dia udah tahu itu semua itu fitnah, tapi dia ngatain anak aku anak haram. Nah itu kan nggak bener, makanya terjadilah aku bilang ya karena lu mandul, lu nggak ngerasain jadi ibu itu bagaimana gitu. Masa iya dia ngatain anak Kak Fitri anak haram, doktif. Bopeng itu Bopeng. Iya. Parah Iya, dia ngatain. Kalau aku nggak akan semurka ini kalau dia nggak begitu. Kenapa mesti bawa-bawa anak sih? Kak Fitri nggak Emang pernah loh ya kan stres, ya. ngapa-ngapain dia bawa. Makanya tadi aku angkat itu kisah karena Lanjut. aku bilang itu menginspirasi. Karena kan aku izin kan, kami izin lah aku pakai itunya. Karena betul-betul kayak gitu. Semua orang tahu kalau Yoke itu kayak gimana. Semua orang tahu yang penjarakan Kak Yoke itu siapa. Semua rapat. Tapi semuanya ditampar dengan nih. Sekarang nih yang terjadi. Kayak gitu loh. Jadi kayak seru banget kayak gitu. Ku ambil lah ini. Sama kayak kamera. Kemarin aja Langsung ditampar kemarin gitu. aja aku Langsung ditampar di live kemarin bareng aja aku sama kayak barengan. kamera.
Ini aku jawab pertanyaan dulu ya. Aku jawab pertanyaan. Kenapa Iya. nggak sama Reza Gladys maksudnya? Kenapa nggak sama Reza Gladys? Reza Gladys hampir setiap hari masih teleponan sama aku dan insya Allah aku berencana besok bisa Zega tanggal 12 kalau nggak 13 sama Reza Gladys ya. Aman, aku mah nggak aku tuh nggak usah gila-gila di posting kalau ketemu sama siapa di posting, nggak usah begitu. Yang penting aku kalau mendukung orang ya sudah, aku kan menganggap masalah Reza sama Niki udah selesai, ya sudah move on gitu loh, nggak usah juga kayak mau gimana gitu. Gitu netizen. Mau nanya apa lagi kamera? Enggak, kata Kansa, awas dia merah ya, lu ya. Kayaknya gara-gara di benua ini deh, Fitri. Ini wifi. Wifi-nya kayaknya mencong-mencong. Apa? Rak lu di aku Kak. Ngelek dia. Nah udah nih, udah aku nggak pakai wifi, udah bagus kan? Masih mungkin karena di Tanjung Benoa itu Enggak. kali Kak. Aku nggak pakai wifi. Enggak gerak. Patah-patah Kakak, Enggak, ini tadi patah-patah. pakai Gambar wifi, Kakak, wifi-nya jelek. Udah. Udah. Oke, kita kembali lagi. Sekarang bagus Sama kan? seperti Kak Maira, akhirnya ditampar dengan cerita dengan bisa berkolaborasi dengan Kak Fitri live tiap hari kayak gini. Itulah yang terjadi. Itu contoh kecil Kak Maira. Itu nggak nampar aku, nampar orang gitu. Kok nampar orang begitu? Jadi Kak Maira nggak perlu kaget gitu. Seorang Kak Maira aja yang penasaran suka waktu pas aku bilang kakakku langsung Kak Maira untuk memotong kakak kamu yang begini yang terlibat judul tadi. Tapi dia bisa memaafkan Kak Maira dan hari ini Kak Nggak Maira ada, bisa nggak duduk ada, nggak kembali ada, untuk nggak ada. streaming Fitnah bersama itu, kakak. fitnah itu. Nah, sekarang udah nggak ada. Kalau sekarang Kak Maira bilang nggak ada. Kemarin-kemarin ada. Kita tanya dulu sama Kak Maira kan gini sebentar. Kak Maira, kan kakak ini bisa dibilang ternyata lihat ada sisinya lah gitu kan, bisa ngebandingkan, bisa apa semuanya, sehingga Kak Maira sama Kak Fitri